Dari 400 jadi 3,5 kalau nggak salah. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Kalau mengenai tuduhan, hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan Prime Plus dan saya akan sapa dan perkenalkan para narasumber kami. Pertama yang ada di studio CNN Indonesia adalah peneliti senior Drone Emprit Yan Kurniawan. Selamat malam Mas Yan. Malam Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian yang kedua adalah Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Suparman. Mas Herman, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Baik, kemudian yang ketiga adalah Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Mas Bram semuanya. Terima kasih dan saya akan sapa satu narasumber saya dari luar studio yakni Bupati Jombang, Jawa Timur, Pak Warsubi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bupati. Halo. Ya, Pak Bupati. Bisa, siap. Sudah mendengar suara saya dari studio? Sudah mendengar. Sudah. Oke, baik. Kita sudah mulai live, Pak Warsubi. Saya akan menanyakan langsung ke Anda. Ini kemudian tadi sebelum jeda saya mewawancarai salah satu warga Jombang. Disebutkan kenaikannya ekstrim, ada sekitar 370% dari tahun 2023 ke 2024. Dan kemudian ada nama lain yang mencapai 791%. Ini untuk kawasan Desa Sengon, Kabupaten Jombang. Apa yang kemudian menjadi dasar kenaikan cukup ekstrim seperti ini, Pak Bupati? Kami mengetahui bahwasannya kebijakan ini telah ada sejak tahun 2024 akibat diundangkannya Perda nomor 13 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2003 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Namun kenaikan ini tidak seluruhnya, karena ada juga sebagian warga yang turun PB-nya. Oke, jadi artinya hanya lokasi-lokasi tertentu saja yang menurut Anda naik secara ekstrim ini, Pak Bupati? Iya, betul, spot-spot. Kami sadar bahwa konsekuensi dari adanya kenaikan tersebut, maka kami membuka pelayanan bagi masyarakat yang mengalami keberatan atas nilai PBB yang tidak wajar, sehingga kami lakukan penilaian ulang validasi ke lapangan yang nantinya akan kami jadikan landasan untuk menentukan NJOP ke depannya. Oke, artinya ketika mereka yang tidak protes, artinya tidak perlu ditinjau ulang. Maka tadi salah satu narasumber kami memprotes soal itu, bagaimana kemudian ditakutkan ada ketidakadilan harga pajak yang dikenakan begitu Pak Bupati? Bagi warga yang tidak mengajukan, karena ini Perda tahun 2003, kita harus mencabut Perda itu dulu, dengan itu dibentuklah Perda tahun 2025 nantinya. Jadi itu baru kami akan bisa menerapkan harga NJOP yang baru sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Bapenda dan juga Kepala Desa waktu turun langsung di lapangan. Oke, jadi artinya ada proses peninjauan ulang pada Perda yang akan diterbitkan di tahun ini begitu, Pak Bub? Betul. Terkait dengan Perda yang saat ini sudah dibahas dengan DPRD Jombang, yaitu perlu kami sampaikan bahwa penentuan tarif baru BP2 berkisar antara 0,1 sampai 0,2%. Telah dilakukan simulasi oleh Badan Pendapatan Daerah Jombang dan telah disampaikan pada saat hearing rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi B, DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kabupaten Jombang telah menunjukkan hasil yang adil dan tidak membebani masyarakat. Karena langkah ini kami ambil bersama masyarakat yang telah kita lakukan adalah dengan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, baik melalui media sosial, melalui media elektronik maupun media cetak, bahkan sosialisasi langsung kepada masyarakat di desa pada saat reses pun pada kesempatan lain, yang penting musyawarah desa atau pertemuan baik di dengan dusun maupun RT. Oke, Pak Bupati, Anda mengatakan tadi sudah ada hearing, proses dengan pendapat dengan masyarakat. Artinya yang ideal untuk Jombang
itu adalah di range berapa persen kemudian? Kalau kemudian tadi dianggap ratusan persen hingga kurang lebih 790 kalau saya tidak salah, itu mendapatkan keberatan dari masyarakat, Pak Bupati. Ini akibat Perda nomor 13 tahun 2023 dengan adanya perda yang baru nanti yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah dan DPRD pada tanggal 13 Agustus kemarin, saya yakin ini akan bisa menurunkan pajak karena di situ telah diadakan sinkronisasi bersama dengan kepala desa di tingkat bawah bahwa PBB ini harus memenuhi atas keadilan bagi masyarakat. Nah, tentunya PBB tahun 2026 ini saya nyatakan dan saya pastikan turun, dan saat ini di Kabupaten Jombang realisasi PBB PP2 Kabupaten Jombang telah mencapai 94% per tanggal 16 Agustus 2025. Oke, 94% untuk tahun 2025 atau yang pembayaran sebelumnya, Pak Bupati? Kalau tahun sebelumnya PBB tahun 2024 tercapai 95%, dapat 51 miliar, lebih dikit waktu itu, tahun 2024 itu. Oke Pak, bagaimana logikanya begitu? Jadi ketika nanti ada aturan baru, mereka yang sudah membayar untuk 2025, tapi misalkan angkanya terlalu tinggi dengan aturan yang baru, apa yang bisa dilakukan masyarakat penyesuaian itu tadi? Terkait dengan penyesuaian tarif yang nanti berlaku tahun 2026, saya pastikan semuanya turun. Kalau masyarakat sudah turun, masih ada keberatan, tetap kita layani di Bapenda. Akan kita bentuk tim khusus. Oke, jadi artinya masyarakat bisa mengajukan keberatannya, begitu ya, Pak Bupati. Pak Bub, bisa kita layani dengan sepenuh hati. Karena masyarakat bagaimanapun harus kita layani dengan sepenuh hati dalam rangka ingin Jombang ini maju dan sejahtera untuk semua, dan juga ingin Jombang ini damai, tentram, sejahtera masyarakat. Oke, kami dapat poin Anda. Pak Bub, saya juga harus minta tanggapan Anda. Banyak yang kemudian menilai bahwa hari ini beberapa pemerintah daerah menaikkan PBB, terutama P2 adalah soal karena dana dari pusat, ada efisiensi, sehingga peningkatan, penggenjotan untuk kemudian pendapatan asli daerah digenjot melalui PBB. Apa tanggapan Anda sebagai Bupati? Benarkah di Jombang juga terjadi demikian, Pak Bub? Nah, itu opsional. Kalau di Jombang nanti kami akan menggerakkan potensi yang lainnya. Kemudian di Jombang ada BUMD. Dari pendapatan kita gali dari usaha-usaha yang lain yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten tentunya. Kalau ini nanti terjadi penurunan. Kalau yang di daerah lain, nah ini terkait itu semua yang mengetahui kan bupatinya. Oke, tapi untuk Jombang artinya ada pemaksimalan sektor lain ya. Salah satunya ada BUMD begitu ya? Nah betul, di Jombang ada BUMD, yang nanti BUMD ini kita kelola secara baik, transparan, akuntabel, diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi pada peningkatan APBD Kabupaten Jombang. Oke, baik, kami dapat poin Anda. Tahan dulu, Pak Bupati, saya akan ke Mas Herman. Anda sebagai yang mengamati otonomi daerah, jadi artinya kalau seminggu kemarin kita mendengar banyak daerah yang menaikkan PBB-nya, apakah ini sebuah langkah yang reaktif? Shortcut begitu untuk kemudian menggenjot PAD masing-masing daerah? Ya, mungkin saya mulai dari konteks seperti apa perjalanan kita selama 25 tahun ini ya Mas Bram ya, terutama terkait dengan seperti apa capaian kinerja desentralisasi fiskal ya. Kalau kita bicara desentralisasi fiskal, kita selalu bicara di sisi penerimaan itu pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua adalah di sisi transfer ke daerah, dan yang ketiga adalah pengelolaan belanja daerah. Gitu ya. Dan dari kajian kami, kita bisa katakan 60-70% daerah itu masih mengandalkan dulu disebut dengan dana perimbangan, sekarang dengan transfer ke daerah. Artinya daerah itu menjadikan transfer dari pemerintah pusat itu sebagai andalan utama untuk melakukan apa? Artinya kemandiriannya belum ada? Kemandirian belum ada. Artinya 70% daerah itu belum mandiri. Saya bisa katakan seperti itu gitu ya. Dan kita lihat rasio pendapatan asli daerah dengan transfer ke daerah itu, kabupaten kota itu masih di bawah 20%, gitu ya. Itu sangat jauh dari tataran ideal kalau kita bicara keberimbangan antara pendapatan asli daerah dengan transfer ke daerah. Artinya, sama katakan apa? Dengan kebijakan kita setahun ini atau 6 bulan ini di bawah rejim efisiensi dengan Impres 1 tahun 2025, itu memang membuat daerah, Pak Bupati pasti tahu gitu ya, itu membuat mereka itu mencari cara, melakukan inovasi, berkreasi, untuk apa? Mencari sumber-sumber pendapatan yang berada di bawah kontrol mereka. Salah satunya adalah
pajak dan retribusi daerah. Dan selama ini kita tahu PBBP 2 itu menjadi salah satu andalan selain pajak-pajak yang lain gitu ya. Ada PBBP 2, BPHTB, pajak penerangan jalan, dan PBBP 2 ini menjadi andalan terutama untuk teman-teman di pemerintah kabupaten. Kalau di teman-teman di pemerintah kota ya ada hotel, restoran, hiburan, reklame gitu ya. Tapi untuk Pak Bupati di Pati, di Jombang, PBBP 2 itu menjadi salah satu andalan gitu ya. Sehingga masuk akal dan logis ruang NJOP itu mereka bisa atur gitu. Yang disampaikan oleh misalnya Bupati Pati dan juga beberapa daerah yang lain, bahkan ada yang 20 tahun terakhir, belasan tahun terakhir itu belum melakukan penyusunan NJOP. Nah, di bawah tekanan fiskal seperti ini, logis dan juga wajar gitu ya, pemerintah daerah, para bupati dan juga wali kota itu melakukan penyusunan NJOP. Nah, logis itu memang hanya itu satu-satunya opsi yang bisa diambil, atau kemudian ya karena banyak daerah melakukan, ini kemudian ditiru untuk daerah-daerah. Logis dalam pengertian bahwa itu diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, kepala daerah itu punya diskresi untuk menyesuaikan NJOP. Dan itulah ruang mereka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dari PBBP 2 salah satunya. Gitu ya. Hanya saja memang yang menjadi catatan kita adalah soal komunikasi publiknya. Kita tahu misalnya kalau kita merujuk ke peraturan pemerintah soal partisipasi publik, salah satu yang wajib melibatkan publik dalam proses penyusunan kebijakan itu adalah Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Wajib hukumnya. Artinya ketika ada polemik, ada resistensi, ada demonstrasi, pada tataran yang ideal kami katakan itu harusnya di dalam proses perancangannya. Dalam penentuan NJOP, dalam penentuan tarif itu harusnya di dalam proses perancangan, bukan setelah penetapan atau penggunaan itu dikeluarkan. Oke, tahan dulu Mas Herman. Saya ke Pak Bupati lagi. Jadi ini tentu menjadi PR begitu Pak. Anda tadi sudah mengatakan untuk Perda 2025 memang ada hearing masyarakat dengan legislatif. Tapi bagaimana dengan yang terjadi pada 2023? Apa yang sebetulnya terjadi di wilayah Anda di Jombang saat itu? Benarkah memang tidak ada penyerapan aspirasi terlebih dahulu begitu Pak Bupati? Terkait tahun 2023 kemarin ya mungkin ya ada. Waktu itu kami masih menjabat kepala desa itu. Oke, tadi tahun 2023, 2024 kami menjadi kepala desa Mas Yan. Oke, tadi salah satu narasumber kami sebelum jeda mengatakan bahwa ada protes dari masyarakat terhadap Perda 2023, kemudian ternyata masih terus berjalan secara progresif terus dilakukan begitu peningkatan itu. Begitukah yang terjadi pada saat itu pun Anda melihat masih sebagai kepala desa, Pak Bupati? Pada saat kami menjadi kepala desa di tahun 2023 maupun 2024, warga kami yang keberatan kami kumpulkan NJOP-nya jadi satu. Jadi kami dengan Pak Sekdes kita mengajukan ke Bapenda sehingga diberikan pengurangan waktu itu. Sehingga kepala desa kami mengajukan apa? Tahun 2004 waktu kami masih menjabat juga lunas 100%. Oke, walaupun kemudian ya di daerah lain, di desa lain juga masih ada protes begitu ya dari masyarakat? Nah, betul. Nah, maksud kami bagi masyarakat yang keberatan untuk perpajakannya bisa mengajukan langsung ke Bapenda atau kolektif melalui desa. Oke, baik-baik. Kami dapat poin Anda. Mas Herman, saya kembali ke Anda. Jadi, apakah kemudian harus protes terlebih dahulu, ini kemudian bisa turun, kemudian bisa dianggap ideal? Bagaimana dalam skema kita berpikir soal logika otonomi daerah, idealnya memang seperti itu atau sebetulnya dinilai dikaji secara tepat terlebih dahulu? Ya, ini memang masalah yang bukan hanya terjadi di daerah ya. Proses problem kebijakan di level nasional juga punya skesta persoalan yang sama. Gitu ya. Undang-undang belum selesai 1 tahun sudah direvisi ya kan. Dan itu dilakukan yang sama juga di daerah gitu ya. Dan kami melihat dalam proses penyusunan kebijakan tidak hanya perda yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah ya. Perda-perda yang lain yang kami lihat memang dalam proses penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah gitu ya. Yang kami lihat seringkali gitu ya, yang dilibatkan atau stakeholders yang dilibatkan itu adalah orang-orang, komunitas atau entitas yang itu bisa memperlancar proses pembahasan. Oke, bukan masyarakat secara umum maksudnya? Bukan masyarakat secara umum, itu pertama. Artinya formalitas. Kemudian yang kedua, seringkali ketika ada sosialisasi sebuah rancangan kebijakan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, yang hadir ke masyarakat itu PowerPoint, Mas. Pokok-pokok yang diatur, bukan pasal per pasal, ayat per ayat. Oke. Sehingga masyarakat itu tidak membaca secara detail apa pengaturan terkait dengan misalnya soal NJOP, gitu ya.
Kalau lihat di Pati misalnya atau di Jombang gitu ya, dari catatan kami ada 10 kategori ya Pak Bupati ya, terkait dengan NJOP itu ya. Nah 10 kategori ini apakah sudah dibaca oleh masyarakat ketika itu disusun? Sosialisasinya gitu ya. Padahal itu yang ditunggu oleh publik termasuk oleh kita yang punya perhatian terhadap isu ini misalnya. Penyakit yang sama juga di pemerintah pusat yang kami lihat, sosialisasi undang-undang, peraturan pemerintah yang hadir ke masyarakat itu adalah PowerPoint yang mengatur terkait dengan pokok-pokok pengaturan, bukan pasal atau ayat yang diatur gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat seperti apa cost dan juga benefit dari setiap ayat, setiap pasal yang diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Detail begitu ya, terdetail. Gitu. Ya. Oke, itu Pak Bupati. Jadi PR sosialisasi itu juga menjadi masalah penting dalam pengkomunikasian kebijakan. Bagaimana Anda melakukan itu untuk perda yang baru nanti? Masyarakat tidak ada yang miss, tidak ada yang salah menghitung, menerima angka pajak yang kemudian ditentukan oleh Bapenda daerah. Pada saat ini kami akan melakukan bersama DPR akan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk serap aspirasi masyarakat dan juga untuk sosialisasi ke masyarakat. Kami sudah sepakat dengan DPRD Jombang untuk segera turun sebelum perda ini diundangkan. Oke, jadi ini sebetulnya menurut Anda sudah dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat, Pak Bupati? Ya sudah dikomunikasikan terutama dengan teman DPR. Bulan yang lalu kami sudah sepakat dengan DPR karena banyak keluhan warga mengalami kenaikan BBB dan sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu kami berinisiatif dengan DPR untuk segera membahas ini. Sehingga tanggal 13 Agustus kemarin kami sudah sama-sama didukung oleh DPR dan tantangan bersama untuk diajukan ke Jawa Timur. Jadi nanti kami juga akan sosialisasi ke masyarakat. Oke, jadi sudah di tahap itu begitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengingatkan pada Anda, para penonton, terutama yang melihat kami secara streaming dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan komentar, baik pernyataan maupun pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada para narasumber yang ada di forum ini kali ini. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, bagaimana kita memaknai sebetulnya gejolak publik yang cukup ramai, demonstrasi di Pati yang akhirnya cukup merubah bagaimana respon para pejabat. Apakah respon hari ini yang bisa Anda baca pun dari Bupati Jombang adalah melihat segala dinamika yang terjadi kemarin? Saya penasaran sebenarnya, apakah posko pembukaan keberatan itu dibuka setelah Pati efek, Pak Bupati? Mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan. Silakan, Pak Bupati, apa jawaban Anda? Nggak dengar kayak. Pak Bupati? Masih bisa mendengar? Baik, Pak Bupati, pertanyaan dari Mas Agung Baskoro. Oke, silakan diulang, Mas Agung. Ya, apakah pembukaan kanal keberatan terhadap pajak yang dibayarkan itu dibuka setelah Pati efek berlangsung, Pak? Atau sebelumnya sudah? Oh tidak, sejak tahun 2004. Sejak 2024? Januari 2024 sudah ada. Kebetulan kami kepala desa, Bapak. Kebetulan kami kepala desa waktu itu masih menjabat kepala desa. Jadi sudah ada tahun 2024 sudah dilakukan. Bagi siapa yang keberatan bisa mengajukan langsung ke desa, secara kolektif bersama-sama diajukan atau langsung ke Bapenda, begitu Bapak. Ketika Bapak sebagai Bupati itu dibuka langsung atau seperti apa Pak? Atau ketika Pati bergejolak baru dibuka? Ketika Bapak Bupati maksudnya kan? Mulai tahun Januari 2024, Januari 2025, waktu kami menjabat juga kami sampaikan kepada Bapenda. Tolong semua dibatasi masyarakat yang keberatan dengan NJOP-nya, dengan kewajiban perpajakannya seperti itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya Mas Bram saya ingin mengatakan ada yang beda antara Jombang dan Pati. Satu, saya mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN malam ini. Karena nggak gampang. Dia bicara di depan publik, khalayak nasional, di tengah ya beragam masalah daerah muncul. Jadi saya melihat ada itikat dari Pak Bupati untuk berkomunikasi dua arah secara partisipatorik, emansipatorik ke publik secara luas juga, secara nasional. Kenapa? Sehingga orang kayak saya di nasional itu seawasangkanya objektif gitu. Tidak kemudian melihat menyamaratakan ini rata-rata kepala daerah searah semua, ini komunikasi. Atau apa sahwasangka Anda sebelum bicara dengan Pak Ya Bupati saya tadi mikirnya ini karena Pati efek. Akhirnya seluruh daerah berbenah gitu. Akhirnya seluruh daerah lebih partisipatif, lebih komunikatif ke publik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada komunikasi dengan DPRD. Nah di Pati itu tidak. Karena lewat pergub kalau saya nggak salah. Koreksi saya. Jadi ini kan lewat perda. Artinya ada komunikasi dua antara eksekutif dan legislatif. Nah di Pati itu hanya salah satu arah. Eksekutif mensahkan, kemudian langsung memutuskan mensosialisasikan itu tanpa ada komunikasi dengan legislatif, dengan masyarakat. Ini kan soal. Nah yang ketiga komunikasi buruk ya kepala daerahnya.
bukannya malah mengademkan, malah menantang warga. Ini kepada publik ya? Kepada publik gitu. Jadi ini jadi blunder berikutnya yang saya kira sampai hari ini terus terjadi, komunikasi publik yang buruk itu. Nah, saya melihat kepala-kepala daerah lain ini kan melihat itu sebagai refleksi, sebagai contoh. Kalau kebijakannya nggak populis, ya minimal komunikasinya yang populis gitu. Kalau nggak dua-duanya, wah bahaya nih. Bisa terjadi civil disobedience gitu, pembangkangan sipil. Dan tadi pun ketika Pak Bupati sudah komunikatif, empatik, masyarakat sudah ada arahan untuk melakukan pembangkangan sipil, menguji itu, menolak pajak itu. Dan saya kira ini memang ikhtiar kolektif semua, bukan hanya Jombang. Saya kira untuk memastikan setiap kebijakan yang mereka buat itu benar-benar melibatkan semua stakeholder. Maksudnya ketika mau membuat pajak itu ada rasionalisasi dari kalangan akademisinya, ada risetnya gitu. Berdasarkan misalkan daya beli di sana seperti apa, berdasarkan pendapatan di sana seperti apa. Sehingga ketika itu diputuskan, memang ada rasionalisasinya. Masyarakat akhirnya terdidik juga, oh kita memang harus bayar pajak. Terus juga yang penting kenaikannya jangan gila-gilaan juga, jangan ugal-ugalan gitu. Masa sampai ratusan persen di tengah kondisi ekonomi seperti ini, naik iya, tapi bertahap. Bertahap pun ada angkanya misalkan. Saya mengapresiasi juga Kemendagri melakukan sosialisasi karena sudah ada threshold ya minimal dan maksimal pajak itu berapa. Ini batas atas, batas bawah. Iya, itu penting saya kira supaya nggak ugal-ugalan gitu dan bisa meredam ini nggak kemana-mana seperti itu. Oke, menarik. Anda sudah menyinggung soal Kemendagri. Kami memiliki satu statement dari Mendagri Tito Karnavian, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Berikut ini. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya. Masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya. Oke, saya kembali ke Pak Warsubi. Jadi kalau Mendagri sudah mengatakan pelan-pelan, hal yang sensitif, bagaimana kemudian itu bisa dijalankan di daerah Anda begitu Pak Bupati? Kami yakin bisa dijalankan. Kami bersama masyarakat, bersama DPRD akan memberikan pencerahan, akan memberikan pengetahuan, akan memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan PPB 2 ini. Karena dengan perda yang baru, kami pastikan semua pajak akan turun. Anda pastikan bahwa semua pajak akan turun, bukan berdasarkan kajian tadi. Artinya tidak hanya beberapa pihak saja begitu, Pak Bupati? Berdasarkan keadilan, pajak ini kan per desa, per blok. Nah, kita lakukan nanti bukan per blok, nanti per NJOP, di mana posisi tanah itu berada. Itu yang akan menentukan dan kita libatkan semua kepala desa. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti merupakan suara daripada masyarakat. Baik. Pak Bupati, tadi salah satu masyarakat kami wawancari mengatakan bentuk protesnya adalah tidak membayar dulu sampai kemudian perdanya muncul, aturan baru yang lebih jelas, lebih clear itu muncul. Apa yang bisa dilakukan Anda sebagai Bupati dan pemerintah Jombang begitu Pak? Alhamdulillah saat ini pajak di Kabupaten Jombang terkait pajak BIP 2 sudah 90%. Apabila nanti masyarakat terjadi untuk pembayaran yang kekurangan, ini akan kami berikan kesempatan di tahun 2026 sesuai dengan perda yang sudah ada. Jadi akan ada kesempatan bagi masyarakat juga mengajukan begitu ya pada perda yang baru, Pak Bupati? Ada kesempatan masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, betul. Baik. Tidak hanya pertanyaan dari saya maupun kami yang di studio, saya akan bacakan salah satu pertanyaan dari warganet yang menonton kami secara streaming di layanan CNN YouTube Indonesia. Kita akan bacakan, tolong ditampilkan terlebih dahulu teman-teman. Pertanyaannya dari netizen. Ini dari Dinda Mediansyah, apakah tidak ada instrumen lain untuk meningkatkan PAD selain dengan menaikkan PBB? Bisakah dijamin transparansinya? Pak Bupati, langsung saya lempar ke Anda. Anda tadi sudah menyebut soal BUMD, sumber-sumber lain, tapi soal transparansi begitu Pak, apa jaminan dari pemerintah daerah?
kami akan meningkatkan sumber-sumber lain yang tidak bersumber dari pajak. Kami ada perkebunan Pangglungan, ada BUMD air minum, ada Bank Berita Terat Bank Jombang, ada juga di bidang apotek. Juga ada terkait ini semua, kami akan meningkatkan penghasilan melalui usaha-usaha yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Jombang. Oke, transparansinya akan diperlihatkan di mana? Atau masyarakat bisa memantau, memberikan kritikannya ketika berjalan nanti? Kami sangat terbuka. Kami kolaboratif, sangat terbuka dengan masyarakat, semuanya bisa mengawasi. Kami ingin menjalankan BUMD ini dengan transparan, akuntabel, yang bisa bertanggungjawabkan buat masyarakat, sehingga hasil-hasilnya pun bisa meningkatkan PAD tentunya. Oke, baik. Saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Anda bagaimana melihatnya? Jaminan ini semu, atau sebetulnya kita bisa meyakini bahwa transparansi ya bisa ditunjukkan seberjalannya waktu nanti? Ya, transparansi ini enak dibahas tapi susah diimplementasikan. Itu yang terjadi selama paling ini, mudah, mau di pusat mau di daerah itu apa ya, udah semacam wacana besar yang susah untuk kita lihat. Ya paling sederhana misalkan kalau transparansi itu dilakukan, ya publik misalkan bisa mengakses laporan Pemda secara berkala, misalkan apakah websitenya, APBD-nya gitu ya, bisa dibuka lah, diflorkan ke publik, mereka mendapat akses untuk mengkritisi, memberi masukan dan seterusnya di ranah musrembang dan seterusnya, supaya apa? Supaya itu nggak sebatas wacana. Yang kedua juga saya melihat ini juga bisa diaktifasi melewat kanal-kanal media sosial kan, Mas. Misalkan kalau Pak Bupati aktif di mana, Facebook, Instagram, TikTok, ya seluruh kepala dinas juga harus terlibat aktif misalkan. Sehingga warga tuh merasa terwakili. Karena saya di beberapa daerah sudah melihat tren itu. Bupatinya aktif di TikTok, ada yang ngadu di TikTok, di-mention tuh kepala dinas. Hari itu selesai. Ada banyak daerah yang seperti itu sekarang. Saya berharap ini bisa menular ke semua daerah, sehingga tidak terakumulasi keresahan dan kegeraman mereka kepada menjadi gejolak begitu pemerintah ya, eksekutif, legislatif. Yang terjadi di Pati itu nggak terkanalisasi. Eksekutifnya nggak jalan, legislatifnya membiarkan. Meledaklah itu bom waktu masalah. Nah, saya berharap ini tidak terulang di daerah lain, supaya apa? Ya ini kan eranya nih, digitalisasi, informasi terbuka, dan itu sudah sebuah keniscayaan. Karena semakin dipendam, semakin disentralisasi informasi tentang apapun itu, APBD, Perda, kebijakan lain, itu menjadi bom waktu. Dan saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran mahal buat kita, eksekutif maupun legislatif. Seringkali kan kita disoroti selama ini eksekutifnya yang bermasalah. Legislatif kadang membiarkan, Mas. Ketika pilkada selesai, koalisi sudah memenangkan pilkada, nggak ada urusan lagi dengan masyarakat. Salah. Justru koalisi berikutnya sama masyarakat. Kalau misalkan masyarakat diabaikan, tidak dirangkul, ya mereka akan memukul kita satu hari. Dan Pati itu salah satu refleksi. Karena ada sosiodemografi pemilih yang berubah nih. Milenial, Gen Z ini nggak sabaran orangnya. Informasinya itu banyak. Menarik. Jadi maksud Anda, walaupun jedanya hanya beberapa bulan dari pemilihan pilkada, itu bisa berubah? Bisa. Ini kan informasi per detik kita dapat. Mereka dapatnya. Jadi kalau misalkan nggak berubah bupatinya, legislatifnya dengan sosiodemografi ini, hati-hati. Siap-siap diturunkan di tengah jalan. Kalau saya seperti itu. Ancamannya seperti itu. Persis. Ini keniscayaan. Itu keniscayaan. Menarik. Pak Bupati, terakhir dari Anda, menanggapi semua ini, PR-nya adalah komunikasi. Seberapa jaminan itu bisa Anda berikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan keadilan, pun yang merasa keberatan bisa memproses keberatannya dengan cepat dan bisa mendapatkan sesuai kepantasan haknya, begitu Pak? Untuk informasi publik, di setiap OBD ada, di tempat umum juga ada videotron. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung di videotron. Di tempat-tempat umum juga ada. Tapi kami kepada seluruh masyarakat Jombang, kami sampaikan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara dalam membangun daerah Kabupaten Jombang melalui BPP 2. Kami juga menyampaikan permohonan maaf dalam beberapa pekan terakhir jadi polemik yang mencuat akibat kenaikan BPP 2 mulai tahun 2024. Saya himbau bagi masyarakat yang keberatan untuk segera menghubungi Bapenda atau menghubungi desa bersama dengan desa ke Bapenda melakukan validasi sehingga akan dipastikan BPP-nya bisa menurun. Dan terima kasih untuk masyarakat Jombang. Baik. Kami akan tunggu langkah dari semua janji yang Anda sebutkan. Semoga kemudian itu terlaksana dan tentu menguntungkan masyarakat di tempat Anda. Terima kasih Pak Bupati. Sayangnya Anda hanya bisa sampai sini. Kami akan menanyakan di lain waktu. Terima kasih atas kesempatan Anda.
Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan. Selamat malam. Selamat malam. Kami masih akan melanjutkan dengan narasumber yang di studio, dan usai jeda saya akan mengajak Anda melihat bagaimana respon publik di sosial media atau netizen terkait dengan isu ini. Apakah trennya positif atau negatif? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.